sebut negara-negara yang ada di Eropa, nanti orang terakhir bakal menang 200.000, tapi kalau nggak bisa jawab atau salah, itu keluar. Mulai dari kamu, 1. Garut. Pendidikan di Indonesia belakangan ini menghadapi masalah serius. Mulai dari fasilitas sekolah yang kurang memadai, kurikulum yang kurang cocok, kesejahteraan guru yang rendah, hingga pengaruh ekonomi sosial yang bikin banyak siswa putus sekolah. Contoh, di beberapa daerah terpencil, sekolahnya masih jauh dari standar, dindingnya bolong, meja rusak, bahkan kadang cuma ada satu guru buat banyak kelas. Selain itu, kurikulum yang lebih fokus pada hafalan bikin banyak anak lebih sulit berpikir kritis, beda sama anak-anak di negara lain. Kualitas infrastruktur dan fasilitas yang tidak merata. Banyak sekolah, terutama di daerah pelosok, fasilitasnya minim banget. Banyak anak sekolah yang harus jalan kaki jauh atau belajar di kelas yang kurang nyaman. Ini bisa terjadi karena anggaran yang nggak merata dan juga kurangnya perhatian dari pemerintah setempat. Kurikulum dan metode pembelajaran yang tidak tepat. Kurikulum di Indonesia masih sering berubah-ubah tanpa persiapan yang matang. Fokusnya juga lebih ke hafalan, bukan ke keterampilan berpikir kritis. Alhasil, anak-anak sering merasa bosan dan kurang siap menghadapi tantangan nyata di dunia kerja nantinya. Kualitas dan kesejahteraan guru. Banyak guru, terutama guru honorer, yang gajinya jauh dari kata layak. Padahal mereka punya peran penting dalam pendidikan. Akibatnya, banyak yang nggak termotivasi atau nggak punya kesempatan buat pelatihan yang bisa meningkatkan kualitas pengajaran mereka. Pengaruh ekonomi sosial. Banyak keluarga yang kondisi ekonominya menengah ke bawah. Di tengah kondisi ekonomi yang nggak stabil, banyak anak yang terpaksa berhenti sekolah buat bantuin keluarga. Ekonomi yang sulit bikin pendidikan jadi nggak prioritas, terutama di keluarga kurang mampu. Penggunaan teknologi. Di kota besar, teknologi udah jadi bagian pendidikan. Tapi beda cerita di desa-desa. Di sana, banyak yang masih susah sinyal atau nggak punya perangkat belajar online. Jadinya terjadi kesenjangan besar antara pendidikan di kota dan di desa. Dampak dari masalah ini, what's the impact? Akibat dari masalah-masalah ini, kualitas pendidikan kita tertinggal dari negara lain. Anak-anak kurang siap bersaing di dunia kerja, dan seringkali juga nggak punya keterampilan yang dibutuhkan buat masa depan. Selain itu, masalah ini juga bikin angka putus sekolah makin tinggi, yang tentunya nambah masalah sosial lain, kayak pengangguran. Contoh, di Indonesia, banyak anak yang udah lulus sekolah, tapi masih bingung soal keterampilan praktis. Beda dengan negara lain, yang dari awal udah ngajarin skill praktis. Kapan masalah ini mulai terasa? Masalah-masalah ini sebenarnya udah ada dari dulu, tapi makin kelihatan banget setelah pandemi. Saat pandemi, pendidikan online bikin jelas banget perbedaan antara anak yang punya fasilitas lengkap sama yang nggak punya. Di mana masalah ini paling terasa? Kesenjangan paling terasa di daerah-daerah terpencil. Di kota besar kayak Jakarta atau Surabaya, mungkin fasilitas lumayan lengkap. Tapi di daerah terpencil, banyak anak yang sekolahnya seadanya banget. 6. Bagaimana solusi untuk mengatasinya? Pemerataan infrastruktur dan fasilitas. Pemerintah harus memastikan kalau semua daerah punya fasilitas yang setara. Misalnya, bikin program khusus buat bangun sekolah di desa-desa terpencil, atau ngasih bantuan fasilitas buat sekolah-sekolah yang kekurangan. Penyempurnaan kurikulum. Kurikulum juga perlu disesuaikan, bukan cuma hafalan, tapi lebih ke keterampilan praktis dan berpikir kritis. Pemerintah bisa belajar dari negara lain yang udah sukses dengan sistem pendidikan yang lebih fokus ke skill. Peningkatan kesejahteraan dan pelatihan guru. Guru-guru perlu dilatih supaya pengajaran mereka bisa lebih efektif. Selain itu, gaji guru honorer harus diperbaiki biar mereka punya motivasi lebih dalam mengajar. Kalau guru sejahtera, mereka pasti lebih semangat. Bantuan finansial untuk keluarga kurang mampu. Buat mengurangi angka putus sekolah,
Pemerintah bisa kasih bantuan finansial ke keluarga yang kurang mampu. Dengan cara ini, anak-anak bisa tetap sekolah tanpa harus khawatir soal biaya. Akses teknologi yang merata. Pemerintah harus bikin program yang bisa memastikan semua anak punya akses ke teknologi, baik itu internet atau perangkat belajar. Program seperti pengadaan internet desa atau bantuan perangkat belajar bisa bantu banget buat anak-anak di daerah terpencil. Kesimpulan, pendidikan di Indonesia memang sedang nggak baik-baik aja. Kalau masalah-masalah ini nggak segera diatasi, bisa jadi generasi kita berikutnya bakal makin tertinggal. Dengan langkah-langkah yang tepat, pendidikan kita bisa lebih baik dan merata, jadi nggak ada lagi anak yang nggak bisa sekolah, cuma gara-gara fasilitas dan kondisi ekonomi.